Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 Kelas PPG 3A, Program Studi Teknik Perawatan dan Perbaikan Gedung, Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Semarang. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang SLF atau Sertifikat Layak Fungsi. Tapi sebelum itu lebih baik kita memperkenalkan diri kalian. Oke? Betul. Perkenalkan, saya Didi Mustafa, nomor presensi 6. Perkenalkan, nama saya Givarul Hansen Devano, presensi 9. Perkenalkan, saya Naimatul Fitriyah, presensi 18. Perkenalkan, nama saya Nai Sukmawati, nomor presensi 19. Selamat menikmati. Sertifikat Layak Fungsi atau SLF menjadi syarat utama dalam memastikan suatu bangunan dapat digunakan secara aman dan sesuai dengan peruntukannya. Sertifikat ini bukan hanya sekedar dokumen, tetapi juga bukti bahwa bangunan telah memenuhi standar keselamatan, kenyamanan, dan kelayakan bagi penghuninya. Mari kita simak lebih lanjut mengenai apa itu SLF dan mengapa SLF sangat penting bagi dunia konstruksi dan perencanaan kota. Apa itu SLF? SLF merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk menyatakan kelayakan fungsi suatu bangunan gedung sebelum bangunan tersebut dimanfaatkan. Jadi, sebelum mendirikan bangunan, pemilik bangunan harus memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB terlebih dahulu. Lalu setelah bangunan berdiri dan sebelum dimanfaatkan, bangunan tersebut harus memiliki SLF. SLF dapat diterbitkan apabila fungsi bangunan telah memenuhi kelayakan fungsi. Dasar hukum untuk pelaksanaan SLF yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 PRT M 2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25 PRT M 2007 tentang Pedoman Sertifikat Layak Fungsi Bangunan. Bangunan apa saja sih yang memerlukan sertifikat layak fungsi? Yaitu bangunan gedung non rumah tinggal dengan luas bangunan paling sedikit 2.500 meter persegi, bangunan di atas 2 lantai dengan luas lebih dari 500 meter persegi, dan rumah susun atau apartemen. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan ruang lingkup SLF bangunan gedung tunggal dan lebih dari satu bangunan gedung tunggal. Gedung bangunan tunggal sendiri adalah gedung bangunan yang berdiri sendiri, seperti gedung perhotelan maupun gedung perkantoran. Untuk proses pengurusan SLF bangunan tunggal relatif lebih sederhana karena lingkup pemeriksaan yang terbatas pada satu bangunan. Sedangkan untuk bangunan gedung lebih dari satu, ini mencakup beberapa kompleks bangunan yang dihubungkan dengan basement atau podium. Sebagian bangunan juga terdapat gedung vertikal atau horizontal, seperti apartemen, pusat perbelanjaan, atau beberapa kawasan industri. Untuk proses pengurusan SLF ini lebih kompleks karena melibatkan pemeriksaan banyak unit bangunan dan sistem yang terintegrasi. Dalam penyelenggaraan SLF, apabila terjadi perubahan bangunan yang telah diterbitkan SLF sebelumnya, dan menurut penilaian keandalan bangunan dapat dilakukan perubahan SLF, maka pemilik bangunan wajib mengajukan perubahan SLF. Setiap perubahan pemanfaatan bangunan wajib dilaporkan kepada pemerintah daerah setempat untuk diterbitkan SLF. Untuk selanjutnya adalah persyaratan keandalan. Persyaratan keandalan sendiri adalah
persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan suatu bangunan. Persyaratan keandalan sendiri biasa disebut dengan 4K. Di antaranya keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan. Yang pertama, keselamatan. Dalam hal keselamatan, gedung harus memiliki 1. Struktur yang baik dan terencana. Bangunan harus mampu menahan beban muatannya, tahan gempa, tahan angin, dan tahan terhadap ancaman bahaya lainnya. Yang kedua, pengamanan terhadap kebakaran. Setiap bangunan gedung harus dilindungi oleh sistem kebakaran pasif dan kebakaran aktif yang dapat mencegah dan menghentikan bahaya kebakaran. Ketiga, kemampuan bangunan gedung terhadap bahaya petir dan kelistrikan. Bangunan gedung harus dilengkapi dengan instalasi penangkal petir dan instalasi listrik yang aman, andal, dan ramah terhadap lingkungan. Yang kedua, kesehatan. Bangunan gedung harus memenuhi persyaratan 1. Penghawaan. Sistem penghawaan bisa diterapkan pada bukaan, baik secara alami maupun buatan. Untuk bangunan rumah tinggal, kesehatan, sekolah, dan bangunan umum lainnya harus memiliki bukaan alami. Kedua, pencahayaan. Setiap bangunan gedung harus memiliki pencahayaan yang sesuai dengan fungsinya. Dan untuk bangunan rumah tinggal, kesehatan, sekolah, dan bangunan umum lainnya harus memiliki pencahayaan alami. Yang ketiga, sanitasi. Sistem sanitasi harus disediakan baik di dalam maupun di luar gedung untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pembuangan air kotor atau air limbah, sampah, serta penyaluran air hujan. Sistem sanitasi dalam bangunan gedung harus lengkap, mudah dalam pengoperasian dan pemeliharaan, serta tidak mencemari lingkungan. Yang keempat, penggunaan bahan bangunan gedung. Bangunan gedung harus aman, tahan terhadap cuaca, serangga, jamur, dan tidak merusak lingkungan. Yang ketiga, kenyamanan. Bangunan gedung harus 1. Memiliki kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang. 2. Memiliki kenyamanan termal dan ruang. 3. Memiliki kenyamanan pandangan. 4. Memiliki kenyamanan terhadap tingkat getaran dan kebisingan. Yang keempat, kemudahan. Bangunan gedung harus memiliki beberapa kemudahan yang meliputi 1. Hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, seperti fasilitas dan aksesibilitas. Yang kedua, bangunan gedung harus memiliki kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. Selain kelengkapan, semua sarana dan prasarana dalam gedung harus selalu dipelihara dan dirawat agar selalu layak fungsi. Keempat persyaratan keandalan teknis tersebut harus diimplementasikan untuk menjamin keselamatan pengguna bangunan. Selanjutnya, jenis SLF. SLF baru diterbitkan untuk bangunan baru yang belum difungsikan atau bangunan yang sudah difungsikan. Yang kedua, SLF perubahan diterbitkan atas bangunan yang telah memiliki SLF yang dilakukan perubahan. Yang ketiga, SLF perpanjangan diterbitkan atas bangunan gedung yang telah memiliki SLS dan masih memenuhi persyaratan kelayakan fungsi. Apa saja sih yang harus disiapkan untuk mengurus SLF? Yang pertama, formulir pengajuan SLF. Kedua, dokumen administrasi yang berupa fotokopi INB dan atau perubahannya, serta lampiran gambar INB. Dan khusus untuk perpanjangan SLF disertakan dengan fotokopi SLF terakhir. Yang keempat, fotokopi KTP dan atau akta pendirian badan. Yang kelima, surat kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa. Yang keenam, fotokopi surat tanah.
Yang ketujuh, laporan selesainya pekerjaan mendirikan bangunan dan atau mengubah bangunan dengan berita acara hasil pemeriksaan oleh pemilik atau penyedia jasa konstruksi bangunan. Persyaratan teknis untuk bangunan non-rumah tinggal dengan jumlah lantai lebih dari 2 lantai dengan luas bangunan lebih dari sama dengan 500 meter persegi, yaitu 1. As-built drawing arsitektur, 2. As-built drawing struktur, 3. Laporan hasil pemeliharaan bangunan oleh tenaga ahli dari unit atau divisi pemeliharaan bangunan bersangkutan, atau dapat diganti dengan laporan pengkajian teknis bangunan oleh tenaga ahli yang ditunjuk oleh pemilik atau pengelola bangunan. Yang keempat, surat pernyataan pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan gedung atau rekomendasi hasil pemeriksaan kelayakan fungsi dengan tanda tangan di atas materai. Untuk persyaratan teknis bangunan non-rumah tinggal dengan luas bangunan lebih dari 2.500 meter persegi, rumah susun atau apartemen ditambahkan dengan As-built drawing NE dan hasil uji laboratorium air izin sanitasi dan air kolam renang dari laboratorium terakreditasi Komite Akreditasi. Masa berlaku SLF adalah 5 tahun. Sebelum jangka waktu SLF berakhir, pemilik gedung wajib melakukan evaluasi aspek keandalan bangunan dan mengajukan perpanjangan SLF paling lambat 60 hari kalender sebelum masa berlaku SLF berakhir. Demikianlah pembahasan kami mengenai sertifikat layak fungsi atau SLF pada video kali ini. Semoga informasi yang telah kami sampaikan dapat menambah pemahaman dan membantu teman-teman dalam memastikan kelayakan suatu bangunan sebelum digunakan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video kami berikutnya. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.